Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Widianti dari kelas belajar cepat atau KBC IPA nomor absen 5 SMA Negeri 1 Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bioproses sel. Selamat menonton. Yang akan kita pelajari pada video ini adalah pertama sistem transport membran, kedua pembelahan sel, dan yang terakhir adalah sintesis protein. Sebelum lanjut, saya ingin memberikan sedikit motivasi bagi kalian semua. Ada motivasi dari Albert Einstein berbunyi, cobalah untuk tidak menjadi seorang yang sukses, tapi seorang yang bernilai. Mau bagaimanapun, seseorang yang bernilai akan jauh lebih berharga daripada orang yang sukses. Transfer pada membran. Transfer pada membran dibagi menjadi dua macam, yaitu transfer pasif dan yang berikutnya adalah transfer aktif. Apa sih transfer pasif itu? Transfer pasif adalah transfer molekul atau senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Hal ini dikarenakan ia bergerak dari daerah yang konsentrasinya lebih tinggi ke daerah yang konsentrasinya lebih rendah, artinya menuruni gradien konsentrasi. Contohnya yaitu difusi dan osmosis. Yang pertama adalah difusi. Difusi adalah pergerakan zat melalui atau tanpa membran dari wilayah konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga mencapai keseimbangan konsentrasi. Difusi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah difusi sederhana, dan yang berikutnya adalah difusi terfasilitasi atau terbantu oleh protein transport. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan difusi sederhana? Difusi sederhana adalah difusi yang terjadi secara spontan. Misal, setetes parfum disemprotkan ke dalam ruangan dan gula teraduk merata pada air gula. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan difusi terfasilitasi atau difusi yang terbantu oleh protein transport? Difusi terfasilitasi atau difusi yang terbantu oleh protein transport adalah difusi yang melakukan transportasi zat menggunakan protein pembawa atau transmembran dan mengangkut partikel besar. Difusi ini terbagi menjadi dua tipe sebagai berikut. Pertama, protein saluran, dan yang kedua adalah protein pembawa. Perbedaannya bisa dilihat dalam gambar ya. Protein saluran memiliki saluran yang dapat dilalui oleh molekul air atau zat terlarut spesifik. Sedangkan untuk protein pembawa, ia berubah-ubah bentuk sehingga menggerakkan zat terlarut menyeberangi membran saat berubah bentuk. Contoh dari transfer pasif yang berikutnya adalah osmosis. Osmosis adalah pergerakan air atau difusi air atau pelarut lain melalui membran semi permeabel dari wilayah yang berkonsentrasi zat terlarut rendah ke wilayah yang berkonsentrasi zat terlarut tinggi. Setelah membahas usai tentang transfer pasif, sekarang kita beralih membahas mengenai transfer aktif. Apa sih transfer aktif itu? Transfer aktif adalah transfer yang membutuhkan energi. Ia melawan gradien konsentrasi, artinya bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, serta menggunakan protein transport, yaitu protein pembawa. Transfer aktif mencakup pompa ion, kontransport, dan transport massal. Pompa ion. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pompa ion?
Pompa ion adalah transfer ion melewati membran dengan cara memainkan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Contohnya yaitu pompa natrium kalium. Contoh lain dari transfer aktif adalah kotransfer. Apa itu kotransfer? Kotransfer adalah transfer serentak oleh protein membran. Contohnya yaitu protein membran yang memindahkan sukrosa ke dalam sel melawan gradien konsentrasi. Contoh transfer aktif yang terakhir yaitu transfer massal. Apa itu transfer massal? Transfer massal adalah proses molekul melintasi membran secara massal. Proses ini membutuhkan energi dan mencakup ekositosis dan endositosis. Contohnya adalah molekul besar seperti polisakarida melintasi membran secara massal melalui pengemasan dalam vesikel. Cakupan transfer massal yang pertama adalah eksositosis. Eksositosis merupakan transfer makromolekul yang keluar sel melalui penyatuan atau fusi vesikel dengan membran. Kata kunci dari eksositosis adalah keluar. Ia keluar sel. Yang berikutnya adalah endositosis. Endositosis merupakan transfer makromolekul ke dalam sel. Endositosis mencakup fagositosis dan pinositosis. Berbanding terbalik dengan eksositosis, kata kunci endositosis adalah masuk. Ia masuk ke dalam sel. Endositosis dibagi menjadi dua, yaitu fagositosis dan pinositosis. Fagositosis adalah memakan atau menelan partikel, sedangkan pinositosis adalah menekuk droplet. Droplet yang dimaksud adalah droplet cairan ekstraseluler ke dalam vesikel kecil. Bahasan kita yang berikutnya adalah pembelahan sel. Pembelahan sel merupakan suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Tujuannya tentu saja untuk menambah jumlah dan jenis sel atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Pembelahan sel dibagi menjadi dua jenis, yakni mitosis dan meiosis. Pembelahan sel mitosis. Pembelahan sel mitosis adalah pembelahan sel somatik, yakni sel non-reproduktif pada organisme eukariotik. Satu sel membelah menjadi dua sel anak yang identik. Sel anak perempuan memiliki kromosom yang sama seperti halnya sel induk. Berikut adalah tahapan pembelahan mitosis. Tahapan pembelahan sel mitosis. Pertama ada interfase. Sel tumbuh dalam ukuran. Organel direplikasi. Sintesis protein yang terkait dengan DNA dan sintesis protein yang terkait dengan mitosis. Berikutnya profase. Yang terjadi adalah kromosom memadat. Bentuk serat spindle. Mikrotubulus khusus memancar keluar dari sentriol. Kromosom lalu ditangkap oleh spindle. Selanjutnya ada metafase. Kondisi ketika kromosom sejajar ekuator sel dan kinetokor atau bagian luar sentromer menghadap setiap kutub. Selanjutnya adalah anafase. Kondisi di mana saudara kromatid terpisah. Serat spindel menempel, kinetokor memperpendek dan menarik kromatid ke arah tiang, serta serat spindel bebas memanjang dan mendorong kutub sel terpisah.
Lalu berikutnya ada telofase yang merupakan tahap terakhir dari pembelahan sel mitosis. Ketika serat spindel hancur, amplop nuklir terbentuk di sekitar kedua kelompok kromosom. Kromosom kembali ke keadaan diperpanjang, serta sitokinesis terjadi membungkus setiap inti anak ke dalam sel yang terpisah. Pembelahan sel meiosis dibagi menjadi dua tahap, meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1. Ciri-cirinya pertama, ia memisahkan kromosom homolog yang sebelumnya menyatu dengan tetrad, menghasilkan dua sel hiploid dengan setiap sel mempunyai pasangan kromatid. Meiosis 1 disebut juga meiosis terreduksi karena ploidi berkurang dari diploid ke haploid. Terakhir, meiosis 1 menghasilkan sebuah oosit sekunder dan badan kutub 1. Selanjutnya meiosis 2, yaitu tahap pemisahan kromatid saudara kromosom haploid. Meiosis 2 menghasilkan 4 jenis sel yang memiliki kromosom haploid dan tidak lagi memiliki kromatid bersaudara. Terjadi pada semua organisme eukariot yang bereproduksi secara seksual, baik itu berupa sel tunggal atau multiseluler. Terakhir, meiosis 2 tidak diawali dengan interfase, namun dari sitokinesis meiosis 1 langsung ke meiosis 2. Selanjutnya yakni sintesis protein. Apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Langkah-langkah sintesis protein ada dua. Pertama, transkripsi, dan yang kedua adalah translasi. Transkripsi adalah ketika DNA pencetak atau sense mencetak RNA duta atau mRNA. Kalau translasi ialah penerjemahan serangkaian kadon pada RNA duta atau mRNA ke dalam urutan asam amino yang dilakukan oleh RNA-T atau RNA transfer. Tahap transkripsi ada 3. Pertama, inisiasi, permulaan, elongasi, pemanjangan, dan terminasi, pengakhiran. Inisiasi atau permulaan adalah kondisi setelah RNA polimerase berikatan ke promoter, untai-untai DNA membuka, dan polimerase menginisiasi sintesis RNA di titik mulai pada untai cetakan. Yang kedua adalah elongasi atau pemanjangan. Ketika polimerase bergerak menghilir, membuka DNA dan memperpanjang transkrip RNA. Setelah transkripsi, untai-untai DNA kembali membentuk heliks ganda. Ketiga ada terminasi atau pengakhiran. Pada akhirnya, transkrip RNA dilepaskan dan polimerase melepaskan diri dari DNA. Sama halnya seperti tahap transkripsi, tahap translasi terdiri atas 3 tahap. Pertama, inisiasi atau permulaan, kedua, elongasi atau pemanjangan, dan terakhir adalah terminasi atau pengakhiran. Tahap pertama atau inisiasi adalah kondisi ketika subunit ribosom kecil akan mengikat awal urutan mRNA. Lalu, molekul RNA transfer atau RNA-T yang membawa asam amino metionin berikatan dengan kodon awal dari subsekuens mRNA. Selanjutnya ada elongasi atau pemanjangan. Kondisi ketika ribosom akan terus-menerus menerjemahkan setiap kodon secara bergantian. Asam amino yang sesuai akan ditambahkan ke rantai yang memanjang dan dihubungkan melalui ikatan peptida. Pemanjangan berlanjut sampai semua kodon terbaca. Terakhir ada terminasi atau pengakhiran. Setelah ribosom mencapai kodon terakhir, maka terjadilah terminasi. Hal ini dikarenakan tidak ada RNA-T atau RNA transfer yang dapat mengenali kodon. Lalu, ribosom akan menghentikan proses translasi.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.